One shot. Karena ya tidak ada cara lain kita bisa mengurangi dampak sampah kalau kita tidak mengkaryakannya atau memanfaatkannya. Sampah menjadi masalah global terutama bagi Indonesia. Sampah juga memiliki konotasi negatif, kotor, dan menjijikan bagi mayoritas orang. Padahal, sampah yang ada di sekitar kita juga yang menghasilkannya. Tapi siapa sangka, sampah-sampah yang kita anggap kotor seperti ini bisa disulap menjadi sebuah lukisan. Pernah terpikir memberikan hadiah kepada orang yang kita kagumi dari sampah seperti ini? Saya Mutiara, ini dia cerita di balik seniman plastik. Edi Suranta Ginting. Sudah 21 tahun, ia memanfaatkan berbagai macam limbah guna menghidupi dirinya. Tak hanya itu, dengan limbah, ia juga mendorong roda perekonomian daerah-daerah pelosok yang ia kunjungi. Belakangan dirinya sempat viral kala melukis wajah seorang idola asal Korea Selatan, Kim Sok Jin BTS. Di atas kanvas ini, sebuah karya seni tercipta dari seonggok limbah yang kita buang. Kalau inspirasi dasar, kenapa saya memanfaatkan limbah plastik? Karena kebetulan saya berkegiatan di bidang lingkungan hidup, edukasi anak-anak di pelosok, organic farming, dan home industry. Jadi prinsip dasarnya, nah bagaimana kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita yang sudah tidak ada harganya menurut orang, menjadi sesuatu yang lebih berarti. Nah yang kedua, ya, mengingat negara kita adalah negara kelautan terkotor nomor 2 di dunia, ya sebab minimnya edukasi tentang pemahaman ataupun soal pengertian banyak orang bagaimana cara mengolah limbah plastik. Ya, jadi itu sebabnya saya coba mengkreasikan sampah. Ya dari bermacam-macam sih sebenarnya. Ya awalnya dulu membuat rumah pohon dari segala jenis sampah tanpa terkecuali. Ya selain daripada sampah medis, karena sampah medis tidak bisa ditangani pribadi. Ada hukum yang mengatur soal itu. Nah untuk membuat ketertarikan bagi orang, ya bagi masyarakat luas, ya makanya saya coba membuat lukisan dari limbah plastik supaya orang, oh ternyata sampah yang tidak ada harganya selama ini, oh bisa ternyata dijadikan sebuah karya yang memiliki nilai. Ya. Kenapa permasalahan lingkungan? Maksudnya apakah Bang Edi itu tinggal di sebuah daerah yang sudah terlalu tidak bisa ditolerir kah? Permasalahan lingkungannya sampai tergerak nih hatinya untuk bermain di ranah lingkungan gitu? Ya sebenarnya sih ini tugas kita bersama sih.
karena kita tinggal di alam. Nah, kalau bukan kita yang menjaga tempat tinggal kita, siapa lagi? Seperti itu. Nah, kenapa makanya saya pergi ke pelosok? Itu karena tidak semua orang mau mengabdi ke pelosok. Nah, artinya alangkah sedihnya bagi kebanyakan orang-orang di pelosok. Sebenarnya mereka punya kemauan, punya talenta juga, tetapi mereka tidak bisa mengembangkan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara potensi mereka itu sebenarnya ada seperti itu. Nah, makanya saya coba keliling Indonesia selama 20 tahun ini, ya membagikan apa yang saya tahu dan yang saya bisa, seperti itu. Makanya ya terus nomaden lah istilahnya, berpindah-pindah ya. Iya. Gini berarti ya aku tempel ya? Iya, jadi harus ngerasain juga feeling lah. Oke. Kenapa aku gunting yang nggak bener ya? Enggak, itu udah bisa. Lalu aku gitu ditempelin pakai lem lagi ya Iya. di atasnya. Yang penting melukis dengan plastik ini nggak boleh ragu. Ya, karena sebenarnya nggak ada yang salah. Kemanapun kita bawakan dia nggak ada yang salah, asal sesuai dengan pola seperti itu. Oke. Nah, yang sulit di sini sebenarnya menggradasi warna. Nah iya, karena memang terbatas ya, nggak semua warna ada gitu. Iya. Gimana Bang Edi mengatur komposisi warnanya gitu? Sebenarnya warna plastik juga komplit, sama dengan cat juga. Kalau cat ada warna merah, plastik juga ada. Kalau cat ada warna hitam, plastik juga ada. Nah, plastik juga ada warna biru, cat juga begitu. Jadi sebenarnya semua komplit, hanya saja sifat yang berbeda. Nah, kita harus paham dulu sifat-sifat plastik. Jadi bagaimana cara kita menggradasikan warna di plastik? Nah, berarti harus main sistem timpa. Ditimpa-timpa sampai dia dapat. Mungkin saya contohkan ya, seperti ini. Dan Bang Edi ini waktu bikin pertama kali, memang tujuannya sudah untuk diperjualbelikan atau memang untuk koleksi pribadi dulu saja Bang Edi? Kalau awal saya buat ini tahun 2016, kebetulan di setiap kegiatan saya di tiap-tiap daerah seperti itu selalu ada teman-teman volunteer asing yang datang. Nah, jadi karena mereka tahu saya pelukis juga, ya kebanyakan mereka menawarkan, kebetulan ini ada festival di negaraku nanti bulan ini, ya buat lukisan kamu, nanti saya bisa masukkan di galeri dan sebagainya, seperti itu. Oh, berarti lukisan Bang Edi yang dari Pasir ini sudah ada yang dipamerkan di luar negeri gitu ya? Lebih banyak di luar negeri. Setiap kali volunteer asing yang datang ke tempat saya atau ke project yang kita buat, itu yang pertama sekali mereka bilang, Edi, why Indonesia so dirty? Itu yang pertama sekali. Why Indonesia so dirty? What did you say to them? Yeah, because man said, sometimes, yeah, even we already explain everything about trust, about what we do, yeah, people don't care. Ya, itu yang membuat kita susah berkembang ataupun maju, yaitu tadi. Lukisan di depan aku ini terbuat dari sampah, tapi karena dimanfaatkan dengan baik, jadi punya nilai tinggi kan. Tapi memang kebanyakan orang mungkin berpikir, mending kasih perhiasan, kelihatan mahal dan lebih glamor daripada kasih sampah. Menurut Bang Edi gimana? Bagaimana tanggapan Bang Edi soal itu? Bedakan tujuan seseorang. Misalnya, dia memberikan barang elit ke si A, tujuannya apa? Nah, kenapa kita melukis seperti ini, tujuannya apa? Nggak usah jauh-jauh. Ya, satu lukisan saja kemarin saya buat, yang terakhir sebelum saya dari Palangkaraya ke sini, itu 85 juta satu. Ya, kalau kita benar-benar mau, bisa nggak kita hadiahkan 85 juta itu sama orang? Sangat bisa. Ya, ibaratnya kalau di Jakarta dapat lo mobil second.
ibarat Avanza misalnya ya, dapat loh gitu ya. Nah itu, jadi tergantung kita menghargai apa yang diberikan orang sih sebenarnya, dan sejauh apa pemahaman kita tentang apa yang diberikan kepada kita gitu. Ya itu sih kalau menurut saya. Semua yang telah terbuang bukan berarti tak bernilai. Kalau kamu menemukan tumpukan sampah plastik yang hanya dapat mencemari lingkungan, coba lihat karya apa yang dapat kita hasilkan dari limbah itu. Siapa tahu berawal dari plastik justru menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Bagi diri kita, bagi lingkungan sekitar kita, atau mungkin bagi seseorang yang spesial bagi kita. Open our mind and see the better picture.